أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Sungguh akan datang nanti sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kebenaran dikatakan kesesatan, kesesatan dinilai sebagai kebenaran. Kejujuran dinilai sebagai kedustaan, kedustaan dinilai sebagai kedustaan. Pengkhianat diberikan amanah dan seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu si Ruwaibidah banyak berkomentar, banyak berbicara, banyak ngomong letai pegahabat. Wa ma Ruwaibidatu ya Rasulullah. Sonyan Ruwaibidah wahai Rasulullah yang letat di pegahabat di masa fitnah. Siapakah Ruwaibidah yang banyak bicara, yang banyak ngobrol, yang banyak komentar di masa yang sudah seperti itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Maka beliau menjawab, ar-rajulut taffih yatakallam fi amril ammah. Adalah orang yang dungu, tidak memiliki kapasitas ilmu agama, berbicara tentang urusan-urusan besar kaum muslimin yang berkaitan dengan darah, kehormatan dan agama mereka. Itulah Ruwaibidah. Apabila model-model seperti ini sudah mulai bermunculan, bahkan telah tersebar di setiap media sosial, maka ketahuilah kita sudah berada di masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan di atas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bagaimana kondisi Islam di akhir zaman dan apa bimbingan beliau untuk mereka umat beliau. Beliau bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ini bermulai dengan keasingan. Nabi berdakwah seorang diri. Tiada yang mengikuti beliau kecuali istri beliau. Kemudian Abu Bakar, kemudian yang lainnya satu demi satu. Di awal-awal dakwah Nabi di fase Mekah, Nabi dikejar-kejar, dicela. Bahkan ketika beliau salat pernah dilempari kotoran onta. Para sahabatnya yang salat harus sembunyi-sembunyi. Sampai suatu ketika mereka salat di dalam sebuah lembah dikejar dan diganggu oleh kaum musyrikin. Wa sayaudu kama bada'a ghariba. Dan Islam yang berawal dengan keasingan ini akan kembali menjadi asing di akhir zaman nanti. Bahkan para ulama menyatakan keasingan Islam di masa ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di fase Mekah. Kenapa? Karena yang menolak dakwah Nabi, yang memerangi Nabi, yang mengganggu Nabi berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengajak mereka untuk beribadah mengikuti sunnah beliau, bukan dengan adat istiadat dan bid'ah. Terus secara terang-terangan adalah mereka kaum musyrikin. Tidak ada satupun dari mereka yang menolak, yang menentang dan mengganggu dakwah Nabi yang salat 5 waktu, yang mengaku Islam dan mengucap 2 syahadat. Tetapi berbeda dengan zaman kita ini, yang justru terang-terangan menolak isi Al-Quran dan hadis, yang terang-terangan menolak tauhid, menyeru kepada syirik,
menolak sunnah Nabi dan menyuruh kepada bid'ah, secara terang-terangan menolak hukum Allah yang telah jelas dan gamblang tergariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Justru mereka yang sholat 5 waktu, mengucap 2 syahadat, bahkan sebagian mereka telah memiliki gelar profesor dalam ilmu agama. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang yang selalu berada di atas mimbar-mimbar Jum'ah. Oleh karenanya para ulama menyatakan bahwa keasingan Islam di masa ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di fase Mekah waktu itu. Maka Nabi menyatakan fatuba lil ghuraba, maka surga untuk mereka orang-orang yang asing dan diasingkan karena mempertahankan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asy-syuh wa yakthurul harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al harjul qatlul qatil. Sungguh zaman ini semakin hari semakin kurang berkahnya atau semakin cepat perputarannya. Amalan saleh yang dibangun di atas ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi semakin hari semakin sedikit. Walaupun ada amalan, maka amalan tersebut tidak ikhlas walaupun sesuai dengan sunnah Nabi, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun yang sesuai dengan ikhlas dan sunnah Nabi, maka kata Nabi, yangqus, semakin hari semakin asing, semakin sedikit. Wa tadhharul fitan, fitnah demi fitnah semakin bermunculan. Fitnah syubhat maupun fitnatus syahwat, kesyirikan, kebidahan dan berbagai maksiat semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Wa yulqa asyuh, dan mayoritas umat ini menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh jamaah yang dimuliakan Allah? Yaitu ambisi yang sangat kuat terhadap dunia tanpa memperhatikan bagaimana cara ia memperolehnya, dengan cara yang halal ataukah yang haram. Kemudian dia kikir, pelit untuk mengeluarkannya di jalan Allah. Inilah penyakit yang menimpa mayoritas umat Islam. Inilah penyakit yang membuat umat Islam mudah dibantai oleh orang-orang kafir. Dalam hadis yang lainnya Nabi menyatakan, tatada'al ummatu ala hadhil ummah kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam di akhir zaman akan disantap, akan dibantai oleh umat-umat manusia yang ada di permukaan bumi ini seperti disantapnya makanan yang telah terhidang di hadapan orang-orang yang lapar yang siap menyantapnya. Demikianlah umat Islam di akhir zaman dibantai oleh orang-orang kafir. Mendengar demikian, maka para sahabat bertanya, amin qillatina yauma idzin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah umat Islam mudah dibantai saat itu karena mereka minoritas, karena mereka tidak memiliki pesawat tempur, karena mereka tidak memiliki teknologi yang modern yang hebat, karena mereka kaum minoritas ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bal antum katsir, justru umat Islam saat itu banyak, walakinnahum kaghutha'is sail, tetapi jumlah mereka yang banyak saat itu seperti buih yang di laut, tidak memiliki tauhid yang kuat, tidak memiliki tawakal yang kuat, tidak memiliki iman yang sempurna. Mereka pencinta-pencinta dunia, mereka budak-budak hawa nafsu, mereka budak-budak dunia yang semu lagi menipu. Bal antum katsir, justru kalian saat itu banyak, kalian mayoritas, walakinnakum guthaun ka gutha'is sail, tetapi kalian yang ada di laut. Wa yuqdhafu fi qulubihimul wahan, dan mayoritas mereka memiliki penyakit wahan di dalam hatinya. Maka para sahabat pun bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah,
Apakah penyakit wahan itu yang menimpa mayoritas umat Islam sehingga mereka mudah diperbudakkan oleh orang-orang kafir, sehingga mereka mudah dibantai oleh umat manusia? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka pencinta-pencinta dunia, mereka budak dinar dan dirham, dan benci kematian. Bahkan saking bencinya sebagian orang dengan kematian, kalau ada ceramah yang membahas tentang kematian, dia tidak ingin ikut. Terlalu tegang ceramahnya. Kita masih ingin hidup. Setiap ceramah bahasnya selalu kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia sehingga diperbudakkan oleh dunia. Demi dunia dia rela meninggalkan tauhid, berpindah ke syirik. Demi dunia dia rela meninggalkan sunnah Nabi, berpindah kepada bid'ah. Demi dunia dia rela meninggalkan ibadah kepada Allah demi melakukan maksiat kepada maksiat. Demi dunia wa karahiyatul maut, dan mereka benci kematian. Itulah penyakit yang menimpa mayoritas umat Islam, yang membuat lemah agama mereka, yang membuat kewibawaan mereka menjadi hilang di hati orang-orang kafir, yang telah ada di hati-hati orang kafir di masa Nabi sebulan sebelum mereka berperang menghadap Nabi dan para sahabatnya. Mereka sudah ketakutan dan gemetaran, sedangkan umat Islam di akhir zaman mereka justru disantap oleh orang-orang kafir seperti disantapnya makanan yang telah terhidang. Apa sebabnya? Al-wahnu, karena penyakit wahan di dalam hati mereka. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta terhadap dunia, condong terhadap dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada agama. Demi dunia rela pindah agama, demi dunia rela berbuat syirik, demi dunia rela berbuat bid'ah, demi dunia rela berzina, membunuh, korupsi, dan maksiat-maksiat lainnya yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wa karahiyatul maut, dan benci kematian. Wa yakthur wa mal haraju ya Rasulullah. Apa itu al-haraj yang banyak terjadi saat itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka beliau menjawab, al-qatlu al-qatlu. Kaum muslimin mudah membunuh sesama mereka hanya gara-gara tempat parkir rela saling menumpahkan darah, hanya gara-gara satu kursi yang empuk mereka berani menumpahkan darah. Demi kepentingan politik mereka rela menumpahkan darah rakyat. Demi kepentingan dunia yang semu lagi menipu ini, sebagian mereka rela membunuh saudara kandungnya, rela mengorbankan darah kaum muslimin demi kepentingan dunia yang semu lagi menipu dan tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Al-qatlu al-qatlu. Kaum muslimin saat itu mudah saling membunuh di antara mereka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa dan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhuma, Nabi menceritakan tentang kondisi mayoritas umatnya. Beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yakthuru yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fihi al-ilm wa yurfa'u fiha al-ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat ada sebuah masa yang dimana kebodohan merata menimpa manusia. Wa yurfa'u fiha al-ilm, dan ilmu agama benar-benar terangkat. Sekarang betapa banyak kaum muslimin jamaah yang tidak tahu cara solat. Dia tidak tahu bacaan-bacaan solat yang itu merupakan tiang agamanya. Apabila tiang tiada maka bangunannya roboh dan hancur. Solat yang satu kali meninggalkan solat, dosanya menurut kesepakatan ulama Islam dan 4 madhab di dalamnya lebih besar daripada satu kali zina dengan ibu kandungnya sendiri.
Sekali tidak sholat di dalam Islam lebih besar dosanya daripada sekali membunuh, merampok, homo, dan maksiat-maksiat lainnya. Tetapi kaum muslimin di hari ini jangankan sholat, bacaan sholat pun mereka tidak tahu walaupun dia sholat. Belum lagi mereka yang tidak pernah ke masjid sekalipun kecuali dalam keadaan dipapah dalam keranda mayatnya. Sangat sedikit di antara kaum muslimin yang tahu bagaimana sifat wudhu Nabi. Berpuluh-puluh tahun dia berwudhu, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mendengarkan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang sifat wudhu Nabi. Bukankah apa yang Nabi beritakan di atas telah terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Bahkan lebih parah lagi, sesuatu yang bukan ilmu dianggap ilmu, yang ilmu justru dianggap sebuah kesesatan. Inilah kondisi umat Islam di akhir zaman. Sehingga Nabi SAW menyatakan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafirah. Di masa itu ada orang di pagi hari masih bermukmin, beriman, masih komit dengan agamanya, masih kokoh dengan tauhid dan sunnah. Wa yumsi kafirah. Begitu masuk waktu sore dia udah murtad. Dia sudah berpindah ke syirik. Dia sudah berpindah dari sunnah ke bidah. Dia telah berpindah dari ibadah kepada maksiat. Jaraknya antara pagi dan sore. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Dan ada pula di pagi sore hari dia masih beriman, kokoh dengan nilai-nilai Islam, komit dengan nilai-nilai Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Masuk pagi harinya, wa yusbihu kafira, dia udah kafir, dia udah murtad, dia sudah pindah ke syirik atau kufur yang kecil. Betapa cepatnya mereka berubah. Lalu apa bimbingan Nabi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang telah berada di zaman seperti itu? Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan suatu keburukan dan malapetaka, melainkan beliau telah menyebutkan atau menyebutkan petunjuk dan bimbingannya. Maka akan kita sebutkan secara ringkas pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ibadallah, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum, di antara petunjuk Al-Quran dan hadis agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah, bagaimanapun badai fitnah datang menerjang, adalah memperbanyak doa kepada Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahwa merupakan doa yang sangat sering Nabi bacakan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam As-Sunan, istri-istri Nabi menyebutkan bahwa doa yang paling sering terdengarkan oleh mereka dari mulut Nabi adalah Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hati hamba di atas agamamu, kokohkanlah hati hamba di atas tauhid agar tidak berpindah ke syirik, di atas sunnah agar tidak berpindah kepada bid'ah, di atas ibadah kepadamu agar tidak berpindah ke zina dan maksiat-maksiat lainnya. Jangan pernah tertipu dengan kecerdasan kita. Andai kata Anda orang yang cerdas, jangan pernah
merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Sungguh telah ada orang-orang yang dulunya sholat di belakang Nabi. Begitu Nabi meninggal dunia, mereka murtad dan mengikuti Musailamah Al-Kadzab, orang yang pertama kali mengaku Nabi dalam sejarah Islam, padahal sebagian mereka telah belajar dan duduk di majelis Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin hafalan hadisnya innamal a'malu binniyat, jenggut karap abih hanalih lom guafai. Doa jamaah yang dimuliakan Allah di masa fitnah, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah adalah ilmu agama. Semangat mempelajari dan menghadiri majelis ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para salaf. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari menyatakan, "Faman utiyal ilma utiyal khaira kulluhu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, maka sungguh telah dianugerahkan untuknya kunci sumber segala kebaikan. Akan tetapi barang siapa yang diharamkan, dijauhkan dari ilmu agama, fahuwal mahrum, maka sesungguhnya dia adalah orang yang melarat, orang yang merugi. Ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Tanpa ilmu agama kita tidak akan tertuntun ke syurga Allah dengan izinnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, ingatlah hadis ini. Tatkala kaki sudah mulai berat untuk diangkat ke masjid mendengarkan ilmu agama, tetapi lebih mudah dan ringan untuk diangkat ke warung-warung kopi untuk menunggu husnul khatimah di warung kopi, ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang tiada manfaatnya. Sedangkan ke masjid kaki yang mulai berat untuk dia angkat menimba ilmu agama. Maka ingatlah hadis Nabi ini. Nabi katakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adakah jalan yang lebih mahal daripada jalan menuju surga? Adakah jalan yang lebih kita butuhkan selain daripada jalan menuju surga? Adakah jalan yang lebih mahal, lebih berarti untuk kita di dunia dan akhirat daripada jalan menuju surga Allah Jalla wa'ala, yang di dalamnya kita akan bertemu dengan Allah, akan melihat wajah Allah, akan bertemu dengan Nabi Muhammad, akan bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para salihin lainnya. Bukankah itu yang kita inginkan jamaah yang dimuliakan Allah? Maka Nabi berikan berita gembira untuk mereka yang menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk mereka jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari agama Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka dan Allah akan menyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ibadallah, يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء الوباء قرانا من بلدنا هذا ومن بلدان المسلمين عامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى